klaim-klaim itu punya siapa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Tunggul. Ada guru saya, Ustadz Tunggul. Assalamualaikum. Ustadz Tunggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bang Tony, semalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah betul itu. Kita mendapatkan nama nabi-nabi dari Al-Quran. Tidak ada bukti bahwa Al-Quran mengcopy paste dari kitab-kitab terdahulu. Tapi bukti fakta seterang matahari bahwa kalian mencolong kitab Yahudi. Tanpa mencolong kitab Yahudi, kalian gak kenal nabi-nabi. Bener ya kayak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sugi. Mau naik Pak De naik. Kalau saya minta kembalikan ini saya minta Siap. kembalikan perjanjian lama kepada Yahudi. Masa Pak De? Aku turun ya. Oke, siap. Assalamualaikum wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak De minta permintaan naik Pak De, beliau privat akun yang ini. Iyalah, orang kita sama-sama orang trauma ini ya, bisa. Demi keamanan, Pak De naik, Pak De. Aduh. Di bawah. Oke, saya mungkin sedikit nambahin ya, Ustadz Tunggul. Ini adalah literasi tentang sebenarnya perjanjian lama itu. Ini hal yang jarang diketahui oleh teman-teman Muslim juga ya. Itu ada sejarahnya tentang Raja Talmi atau Raja Yunani Mesir Ptolemeu II, ya Ptolemeus II, yang memerintah tahun 2803 sampai 246 kalau nggak salah sebelum Masehi. Itu mengumpulkan 72 orang bijak, itu orang Yahudi, dan menampung mereka di 72 rumah. Dan dia tidak mengungkapkan kepada mereka dengan tujuan apa dia mengumpulkan mereka gitu loh. Maksudnya senyap gitu, rahasia, misi secret gitu ya. Nah, Raja Talmi ini atau Ptolemeus II mengunjungi orang-orang itu, orang-orang Yahudi itu, meminta kepada mereka dengan berkata, kalau nggak salah gini, tuliskan untukku Taurat Musa, guru kalian dan lainnya pada satu terjemahan. Kalau mau ambil datanya bisa ambil dari datanya siapa? Burita Wahyu. Itu juga menulis tentang Septuaginta, Targum, sama Hashifim. Nah, itu terkait perjanjian lama. Kenapa orang Kristen bisa memasukkan di dalam biblosnya? Karena tidak terlepas dari Kaisar Ptolemeus itu. Ceritanya dari Alexander yang Agung dulu. Itu orang ya Yunani yang menjajah Mesir, awalnya menjadi sekutu, kemudian menyerang Mesir, dan dari situ sejarahnya Fir'aun Mesir itu setelah masuknya Alexandria yang Agung itu baru ada namanya Fir'aun bukan pribumi ya, disebutlah itu Alexander yang Agung. Kemudian Ptolemeus I itu saudara tirinya, kemudian Ptolemeus II. Ini semuanya tentang penjajahan. Jadi sama kayak Indonesia, negara kita yang dulu dijajah oleh Belanda, kemudian dengan misi Glory juga, Glory and Gospel ya, ini hampir sama lah gitu loh. Caranya itu sama ya, caranya sama. Betul. Nah, itu tadi perintah dari Ptolemeus II. Dia berkata kepada orang-orang Yahudi itu, tuliskan apa tadi? Menyalin lah, intinya menyalin Taurat itu mungkin. Tuliskan untukku Taurat Musa. Jadi tulisan orang yang nggak jelas gitu loh, bukan seperti yang kita imani dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa. Kalau kita membaca Al-Quran itu banyak yang mengatakan Taurat Musa itu berbentuk dengan loh batu gitu ya. Ada 2 lempeng. Oke, itu dulu dari saya. Mungkin guru saya Ustadz Tunggul bisa ditambahin, tafadhol. Izin mute, standby. Ada saya guru saya tuh Sonya tau. Baliknya.
Ya, itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Kang Dito teman-teman itu Septuagint atau Septuaginta dilambangkan dengan LXX L50 X10 X10 jadi 70. Walaupun sebenarnya ada 72 rabi-rabi Yahudi yang menuliskan Septuaginta. Ini adalah kitab Septuaginta ini 5 ya Pentateuch yang dituliskan dalam bahasa Yunani ya. Karena atas permintaan Ptolemy, kemudian juga bagi orang-orang Yahudi yang diaspora itu bahasa Yahudi, bahasa Ibrani nyaris punah teman-teman. Makanya nanti pelajari deh, cari, adakan riset. Seorang rabi Yahudi dia nggak ngerti terminologi ini apa artinya. Sampai nanti dia membaca kitab suci Al-Quran. Oh ini toh maknanya gitu. Karena nyaris punah nih. Jarak penulisannya dari Musa itu 10 milenia. Jauh sekali jaraknya. Nah, artinya apa yang bisa kita garis bawahi di sini? Bahwasanya perjanjian lama itu bukan kitab Tanakh atau bukan Taurat yang diturunkan Allah kepada Musa. Sama dengan Injil bukan gospel. Injil itu segala firman yang diterima oleh Yesus semasa beliau masih hidup. Ketika Yesus bilang, segala firman-Mu telah aku terima dan telah aku sampaikan. Kan Yesus nggak keliling-keliling. Yohanes 3 nomor 10. Kan nggak begitu, ya kan? Nah, ini rentang waktunya juga 50 sampai 120 tahun sesudah Yesus diangkat ke langit. Hikmah yang kita bisa ambil dari sini, penutupnya adalah pada masa itu orang-orang kekristenan di Eropa itu mengatakan bahwa Septuaginta dengan sebutan The Jewish Bible. The Jewish ya, kata sifat. Orang-orang Yahudi. Bible adalah kumpulan buku-buku dari asal katanya Biblos. Jadi artinya Bibelnya orang Yahudi. Tuh, terminologinya aja udah menggambarkan Bibelnya orang Yahudi. Lalu, nah Ustadz Donditan tuh kan kalau ini jadi nih ya, ini PB ninggul ya. Oke Pak. Ini PB ninggul. Iya gua dengar ini PB ninggul. Iya, ini apa? Ini PL ninggul. Jeder dia ditempelin jadi satu, ditemplokin jadi satu. Jadi orang kekristenan itu hanya memiliki perjanjian baru. Perjanjian lama, makanya diketawain selalu sama Bang Billy, ini bukan Torah. Mereka udah dapatnya Septuaginta, kemudian banyak perubahan-perubahan. Nanti kapan-kapan kita bisa buktikan ya, perubahan apa yang dilakukan dari Septuaginta lalu dirubah-rubah. Tujuannya apa? Mengais-ngais nubuatan Yesus di perjanjian lama. Tidak ada satupun nubuatan Yesus untuk Yesus di perjanjian lama. Makanya teman-teman yang yakin aja deh. Banyak ya orang-orang sudah melakukan riset. Ustadz Donditan, Ustadz Kainama, More Reski, dan banyak lagi ya. Tidak satupun nubuatan untuk Yesus. Karena apa? Memang sudah beda jalur dari yang inti utama saja. Mesias itu bagi keimanan Yahudi bukan Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Mesiasnya Yahudi adalah manusia yang melalui garis silsilah, yang melalui pengurapan atau perminyakan itu menjadi Raja Israel untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Jadi nggak masuk kemana-mana, makanya dipaksain kemana-mana pasti nggak akan masuk nubuatan Yesus selaku Mesias. Boro-boro sebagai Tuhan, sebagai Mesias saja
kagak diterima oleh Yahudi. Demikian, standby dong. Berarti begini Ustadz, tunggu ya. Mereka itu sangat berusaha keras menjadikan Pak Yesus ini Tuhan gitu ya. Itu Paulus. Oh iya. Terus, Itu usaha Saya ingin Pak Paulus. nambahin guru Ustadku. Sebenarnya sih terkonfirmasi kalau kita paham membaca Kejadian sampai Wahyu, yang kita tuju adalah critical text antara kontradiksi dan mempelajari kata ayat per ayat ya, yang di Perjanjian Lama. Itu juga ada beberapa yang kita temukan. Contoh begini, di kitab Yesaya pasal 8 ya, ayat 7 sama dengan ayat 8 itu mengkonfirmasi bahwa yang dikatakan pada saat itu oleh orang Israel, karena Yeremia ini kan bukan satu satu kesatuan di Pentatuk ya, atau Torah ya. Tapi Yeremia ini adalah masuknya di Neviim ya, Ustaz ya. Nah, di situ dikatakan, bagaimanakah kamu berani berkata, ini ayat 8-nya, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat, Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jedor. Kalau saya sih sering bawakan itu, kemudian di Al-Quran mengkonfirmasi bahwa memang kitab-kitab sebelumnya itu sudah bercampur tangan. Ya, alhamdulillah bisa diperlihatkan, dan setelah membaca menemukan yang hal-hal semacam ini, kita lebih memperkuat iman Islam kita gitu loh. Nah, terkait dengan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya yang kita imani adalah kitab itu memang pernah diturunkan Allah. Totalnya Allah menurunkan kitab yaitu ada 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ini keimanan kita. Kalau ditanya apakah yang saat ini dipegang orang Yahudi benar atau salah, atau itu palsu, ya kita nggak bisa menjawab. Mungkin benar, mungkin enggak. Tapi yang kita tahu dari Al-Quran bahwa kitab-kitab itu bercampur dengan tangan manusia. Poinnya di sana, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Ya, dari tadi Kang Dito bisa saya simpulkan ya. Suara kipas angin terdengar nggak? Ganggu nggak? Ganggu nggak, Kang Dito? Hah? Aman Ustaz, aman. Aman, oke. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan, pertama, dalam kehidupan beragama ya, untuk semua orang, sekalipun kita terlahir dari keluarga muslim, bapak ibu, tetap itu mencari Tuhan, cuma konteksnya memperdalam keimanan. Yang pertama, Tuhannya harus benar, jangan Tuhan-Tuhanan. Makanya Islam memiliki 2, faith atau keimanan, dan logik atau akal. Bahkan di dalam Islam disuruh dulu berakal sebelum beriman agar selaras. Nah, tidaklah kita sah menyembah sesembahan sebelum mengenalnya. Makanya ayat Al-Quran, dan tidaklah kami jadikan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, dan tidaklah Allah menciptakan jin manusia kecuali untuk menyembah kepadanya. Menyembah ini menurut ahli tafsir Al-Quran juga ada yang mengatakan mencakup makna mengenal dulu. Lah nggak kenal siapa nama Allah Bapa, kok lari-lari pinjem nama Tuhannya Yahudi, lari-lari pinjem nama Tuhan dalam bahasa Arab, berarti nggak kenal. Jadi Tuhannya harus benar. Kedua, cara beribadah kepada Tuhan yang benar itu siapa yang ngajarin? Nah, kalau kita jelas yang menerima wahyu yang mengajarkan. Sholatlah engkau seperti melihatku sholat, sabda Rasulullah SAW.
Kemudian setelah itu kitabnya suci atau enggak, atau sudah terkontaminasi. 3 hal itu poin pentingnya. Loh, mana dia Bang Kang Dito? Siapa tadi yang turun standby? Tony turun, ini katanya belum dukuran. Oh, oke. Ya udah dilanjutkan. Iya, Masya Allah. Tadi sempat kita mendengarkan bahwa tidak hanya manusia dan jin itu untuk beribadah kepadaku gitu ya. Kalau kita cek juga di Perjanjian Baru, Matius 4 nomor 10, itu iblis itu waktu katanya mencobai Yesus ya. Di situ tertulis, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu terkonfirmasi. Kemudian di kitab Wahyu 22 ayat 9 itu malaikat berkata sembahlah Allah. Apalagi perjanjian di versi lain ya, versi terdahulu itu juga ada mengatakan sembahlah Allah saja, bukan sembahlah Tuhan Yesus nggak ada. Ya ini terkait dengan konteks dialektika, kadang kita memang perlu sangat detail untuk melihat rival kita atau lawan argumentasi kita. Apakah dia memahami kontekstual atau dia memang paling jago untuk mentafsirkan. Kalau menafsirkan ya banyak ayat-ayatnya nggak bisa ditafsirkan itu. Lanjut Ustadzku. Iya, ada yang ketinggalan tadi ya, mumpung diingetin nama Kang Dito. Kekristenan saking kepepetnya tidak bisa membuktikan satu saja ayat, sembahlah akulah Allah, sembahlah aku, kata Yesus, nggak ada. Saking kepepetnya mereka berbalik menyerang karena panik. Yang minta disembah cuma iblis saja. Ya. Nah, kalau dalam pemikiran kita, ya betul iblis itu menyembah Yesus untuk menyesatkan manusia. Nah, sekarang benarkah Tuhan yang memiliki sifat Al-Hadi, Maha memberi petunjuk, lalu nggak ngasih petunjuk? Kan nggak logis ini. Jadi Allah harus memproklaim kepada aku sajalah engkau menyembahku. Karena kalau nggak proklaim nanti ada penumpang gelap. Iblis, tuyul, sundel bolong, dedemit, gendruwo ngaku-ngaku jadi hantu. Hantuhan. Nah ini nyaru-nyaru nanti. Kebohongan LAI bisa kita lihat ya, itu di Keluaran berapa ya? Keluaran 20 kalau nggak salah, nomor punggung 3. Ya. Janganlah menyembah ilah-ilah lain. Ini berhenti nih. Terbitan yang umum TB2, TB1. Tetapi saya punya sebuah kitab, Alkitab Kabar Baik, Good News Bible. Dwi bahasa ini dengan bahasa Inggris, sampingnya berdasarkan King James Version. Ini resmi terbitan LAI baru ya. Di sini sebentar saya lihat. Oh ya benar. Keluaran 20 nomor 3. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Dulunya kurang ajar tuh. Jangan menyembah Allah lain. Sekarang udah benar, dan ini jujur karena dijajarkan dengan King James Version sebagai pembanding. Saya ulangi, Keluaran 20 nomor punggung 3. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Sembahlah aku saja. Tuh, ada, sembahlah aku saja. Bahasa King James Version ya, bahasa Inggrisnya. Deuteronomy verse 20 chapter 20 verse 3. Worship no God but me. Janganlah menyembah yang lainnya kecuali aku. Ada. Tapi karena kalian emang cuma buani terjemahan, nggak punya kekuatan riset, atau bingung kalian terlalu banyaknya versi, makanya jadi tersesat. Lanjut standby.
Masya Allah, ilmu baru ini. Oh itu TB2 ya, Ustaz Luna ya. TB2 udah diganti ilah. TB2 diganti ilah. TB1 masih memakai jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini penghinaan ini kepada Islam, ya kan? Lalu diganti jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Udah tuh berhenti, padahal original teksnya masih ada. Sembahlah aku saja. Artinya Allah atau versi bahasa Ibrani Adonai, Elohim, Hashem atau Yod-Heh-Vav-Veh bukan minta disembah, tapi memberi petunjuk. Kau manusia jangan kurang ajar ya. Aku yang menciptakan, aku yang menghidupimu, dan aku yang memberimu segala-galanya. Lalu kau sembah ilah yang lain. Gak boleh. Sembahlah aku saja. Itu petunjuk itu. Tuhan itu, namanya maha, nggak butuh apa-apa. Mbok manungso sedonyo kafir kabeh ya nggak menurunkan kemahaan Allah. Seluruh manusia Islam kabeh yang nggak menambah kemuliaan Allah. Yang butuh Allah tuh kita. Makanya konteksnya adalah Allah memberi petunjuk. Kamu mau nyembah, ya aku saja. Jangan ada yang lain kau sembah-sembah, sebab aku tidak berpartner. Intinya gitu. Nah, tapi karena saking kepepetnya Kristen, yang minta disembah cuma iblis. Itu kan karena ada orang kerasukan setan, lalu menyembah Yesus. Ya betul itu juga. Tapi konteksnya, iblis menyesatkan manusia untuk menyembah Yesus, yang hanya sebagai utusan Tuhan. Sementara utusan Tuhan ini mengajarkan sembahlah yang mengutus aku. Kan logis tuh. Tapi karena sudah doktrin, brainwash, dia nggak masuk. Nah itu tadi yang aku baca Alkitab Kabar Baik ya. Karena disejajarkan dengan bahasa Inggris dua bahasa dengan King James Version. King James Version ada dari tahun 1611. Worship no God but me. Sembahlah tiada yang lain kecuali aku. Makanya dimunculkan itu tambahannya ya, yang tadinya dihilangkan. Bukan ditambahkan, yang tadinya dihilangkan dimunculkan lagi. Sembahlah aku saja. Karena kalau Allah tidak memproklaim untuk menyembah kepadanya, nanti penumpang gelap masuk semua tuh. Setan, jin, genderuwo, hantu belau, kuntilanak, sundel bolong, minta disembah. Oke, standby. Iya, Masya Allah. Menarik ya teman-teman. Tapi yang akan menjadi sedikit tambahan yang mengacu adrenalin kita dalam berpikir ya, atau psikologi kita. Oh berarti ada benernya dong, kan gitu ya. Berarti bener dong. Ini yang akan diminta remis oleh teman-teman itu. Oh ini bener, nggak salah. Kan kalian masih kutip-kutip ini, itu. Seperti yang saya informasikan di awal. Bahwa Torah yang dimaksud, kita tidak akan berani ngeklaim tanpa data kalau itu palsu. Tetapi pastinya ada setitik kebenaran maupun sebesar kesalahan, itu pasti ada. Karena yang diterangkan dalam Al-Quran, bercampur tangan manusia berarti bukan semuanya. Ada yang dikatakan kitab yang memang ditulis oleh manusia sepenuhnya, kemudian dibilangkan ini dari Allah. Itu juga ada. Yaitu yang kena adalah si botak Paulus. Kan gitu. Yang ngaku-ngaku bertemu dengan Yesus, tapi ternyata yang teman-teman seperjalanannya mendengar, tapi dia mengatakan tidak mendengar. Nah itulah konteksnya pertemuan yang diskenariokan supaya menang bahwa dia memang pernah melihat Yesus. Padahal enggak, zamannya aja beda kan gitu. Itu setelah Yesus terangkat itu dia menulis. Nah terkait dengan yang tadi di Keluaran ya Deuteronomi ya, Keluaran 20 ayat 3. Yang ayat 4-nya justru yang diprotes ini yang menarik sebenarnya Ustaz. Yang diprotes kemudian menjadi satu agama prosetan. Kan itu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan membuat patung. Yang diprotes emang benar.
liturginya terdapat patung, katanya buat media. Nah, itu yang diprotes. Kemudian muncul agama Protestantan. Tetapi agama Protestantan ini tidak menambahi, tidak melaksanakan banyak liturgi, semuanya dipotong, kitabnya disunat. Jadi 73 menjadi 66. Deuterokanonika itu tidak termasuk. Padahal Deuterokanonika itu bagi orang Katolik itu penjelasan yang lain tentang Septuagint yang tadi. Jadi Deuterokanonika itu tambahan-tambahan seperti Yodit, Tobit, kemudian 1 Makabe, 2 Makabe. Nah, di 1 Makabe pasal 1 ayat 56 itu dikatakan kitab-kitab Taurat itu yang ditemukan dirobek-robek dan dibakar. Waduh, parah itu. Jadi sejarah kelam atau rapot merah kekristenan ini yang harus kita informasikan kepada teman-teman Kristen Protestan yang suka mengatakan Islam kalian, agama kalian abad ke-6, abad ke-7 kan gitu. Padahal mereka lupa Protestan itu di abad 16 didirikannya. Oke, tafadhol. Itu Ustaz lagi buka data. Masya Allah. Lanjut. Oke. Ini TB1 ya. Kita lihat ada di Keluaran 20. Keluaran 20. Keluaran 20 nomor punggung 3. Ini kurang ajar ini, kurang ajar nih, buajingan ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kan ini penghinaan ini kepada umat Islam ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Pertama Allah, kedua jangan ada di hadapanku. Nah, ini saya bandingkan dulu, nanti baru saya jelaskan. Ini tuh bukunya setebal gaban ini karena banyak keterangan dari King James Version. Deuteronomy 20 nomor punggung 3, worship no God but me, ya kan? Udah benar, baik Inggrisnya ataupun Indonesianya. Kenapa ini saya bilang salah? Dulu saya Bang Zulkarnain dari ZCC, Bang Handi Selebes itu mengirim surat berupa email kepada LAI pusat dan beberapa cabang di provinsi lain. Saya yang nulis surat. Nanti diperiksa sama teman-teman, kemudian ditanda tangan, kirim ke LAI, cuma nggak dijawab. Kita protes ini ayat ini nih ya, teman-teman perlu ketahui nih. Waktu itu saya yang merancang draftnya. Jangan ada padamu Allah lain. Udah diganti. Untuk selanjutnya mereka memakai jangan ada padamu ilah-ilah lain. Nah, di sini udah dirubah juga, jangan ada ilah-ilah lain. Nah, tetapi karena dia menyejajarkan dengan King James Version, makanya dimunculkan kembali. Tadi kan nggak muncul tuh.
termasuk di TB2. Di sini muncul nih, sembahlah aku saja. Secara teologis, gue di medan perang, kemudian ada komandan baru gitu loh, Kang Dito namanya. Dia nggak proklaim ini siapa, ya gue anggap karena seragamnya sama, bendera merah putih, gue anggap dia pasukan gue. Tapi tanpa dia memproklaim, kalian jangan dengar perintah kecuali dari saya, sebab saya panglima tertinggi di area ini. Kan harus memproklaim toh. Kalau nggak proklaim, semua orang perintah-perintah karena nggak ada komandannya. Itu baru di medan kecil harus punya komandan. Lah masa dunia langit seisinya nggak punya satu-satunya Allah, kan gitu ya teologinya ya. Standby ya. Kang Dito tak tidur. Ustaz, Kang Dito tidur. Enggak, aku kecapan. Emang dia sih kurang ajar, gue suruh jelasin panjang lebar berbusa-busa sampai meniran, ditinggal Buah. tidur. Apa namanya itu Ustaz? Buah apa? Lagi makan, nggak tidur. Lagi di Enggak mana? Ustaz. Kali. Lagi bikin apaan tuh Kang Charlie? Bikin WC Bangun tuh. apa? Hah? Lagi melester tembok. Dia lagi bangun pesantren kayaknya Ustaz. Mantap, keren. Santrinya belum ada, kalau udah ada suruh bantuin. Tante Nah, iya, Ustaz Bang. Unggul, kalau laki-laki kan gurunda, kalau perempuan apa panggilannya? Oh Gurundi. iya. Gurundi. Iya, Gurundi. Gurundi udah lama nggak berjumpa nih. Apa kabar kah? Oh, baik, Gurunda. Lamo tabasuwo. Ini. Iya. Khas suara Ustadz Unggul. Serak basah. Kasonya orang Medan, orang mana? Kasonya. Suaraku tuh ya Bang Hos ya, suaraku menggetarkan jiwa-jiwa wanita dan menggugurkan komal-komal Kristen. Tujuh. Luar biasa Ustadz Unggul penjelasannya, dakwahnya, ya pencerahan lah buat semua yang ada di sini, baik Muslim ataupun Kristen ya. Itu loh yang benar seperti itu. Jadi jangan menyesatkan lagi. Kita dulu sering ya Ustadz Unggul ya, ada orang oten-oten ini tanya Tuhannya siapa, tiga roh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bang Riko mau jalan pempek, monggo silahkan. Ibu Bang. Sonya apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Riko. Monggo lewat nih apa iklan. Bu Sonya dulu tuh pernah di ZCC ya? Ya, iyalah Bang Riko. Ketemu terus lah kita Ustaz Iya Unggul. ketemu terus kita ya. Betul. Ini Ibu mau masih di Bali? masih. Oh iya. Kak Riko, cuma masalahnya basi nggak sampai Bali gitu loh. Kita kan ada ongkir yang
cepat, ada ongkir yang regular. Jadi regulasi itu yang murah. Jadi kami biasanya ke tempat yang jauh itu pakai yang cepat gitu loh. Cuman agak sedikit lah dari ongkir regulasi ya. Jadi misalkan contoh, misalkan Jakarta 1 hari sampai, tapi pingin cepet diantar banget gitu ya, sampainya cepet banget, dari 20 jadi 31 gitu loh. Oh gitu. Misalkan ke Bali, ke Bali per kilonya misalkan 49.000 misal ya, pingin cepat banget, atau jadi 54 atau 56 gitu loh. Ya paham. Nanti lah kita ngomong di WA ya. WA saya ada di bio ya, saya susah baca DM. Ya tahu. Oke lanjut. Ustadz Unggul. Silakan Pak Unggul, bantu saya dikit dong. Ustadz Unggul. Yo, kenapa? Bantuin saya untuk awal lagi saya buka cemilan. Oke. Ini yang di atas kan udah pernah beli semua. Di bawah ada yang belum pernah beli apa udah pernah beli semua? Coba yang belum pernah beli tulis 1, belum pernah beli tulis 1.